Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang mana pada malam hari yang mulia ini semoga selalu yaitu kita dapat rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menghidupkan kita dari habis solat Isya, lalu kita tidur, kemudian kita bangun waktu pagi hingga Allah berikan kesehatan kepada kita hingga dapatlah kita membaca kitab dan mendengar, yaitu untuk mengulang dalam beramal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku kecil-kecilan yaitu menuntut yaitu fardhu'in kepada kita supaya kita menjadi orang yang suci dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut tingkat-tingkat kita. Maka pada kesempatan ini yaitu kita memasuki tentang masalah hukum-hukum istinja. Hukum istinja itu wajib. Daripada qada hajat yang sudah lalu, ini sudah memasuki dalam istinja. Kemarin yaitu qada hajat. Qada hajat. Ini sudah kita memasuki dalam istinja. Hukum istinja ini adalah satu kewajiban. Itu dikatakan hukumnya wajib. Sebab wajib hukum istinja itu sebab keluar sesuatu yang basah daripada dua jalan. Daripada dua jalan. Walaupun yang keluar itu yaitu darah. Walaupun yang keluar itu berupa darah. Kecuali mani kita sendiri yang keluar, itu tidak wajib istinja. Tidak wajib istinja. Itu dah hukum lain nanti. Alat istinja ini adalah air dan batu atau benda-benda yang suci, lagi yang keras, yang dapat membersihkan najis. Ini adalah alat-alat untuk istinja. Tidak boleh bersuci dengan tulang atau dengan kulit yang belum dimasak dan lain-lain sebagainya. Artinya tulang dan kulit binatang yang halal dimakan itu tidak boleh untuk istinja, untuk bersuci. Yang bertentangan barang itu adalah yang tidak boleh beristinja dengan kulit dan tulang itu. Barang itu bertentangan dengan hukum-hukum syarak, maka itu tidak boleh dilakukan. Boleh beristinja itu yaitu dengan kertas, yaitu seperti koran. Boleh beristinja dengan kertas ataupun dikatakan dengan koran, atau kertas-kertas buku yang tidak ada tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quranul Karim atau surat-surat Al-Quranul Karim atau nama-nama Allah. Tidak tertulis yaitu pada kertas itu, maka dengan kertas itu boleh untuk beristinja. Maka pada zaman dulu, waktu negeri Aceh ini di masa penjajah, maka mereka yang datang dari luar, yang Islam, waktu istinja karena ketakutan dia yaitu untuk istinja dengan air ataupun dengan yang lain, maka kadang-kadang ada yang istinja dengan yaitu dengan kertas. Kertas itu kertas koran. Kertas dengan kertas. Karena dalam keadaan darurat yang demikian itu tidak dapat yaitu turun ke sungai. Tidak dapat turun ke sungai,
yaitu untuk mencari air. Dalam keadaan itu airnya kadang-kadang diracun, tidak dapat pada zaman dulu. Maka juga kalau misalnya kita ada darurat yang seperti itu, boleh juga kita itu karena tersebut sebagai alat saja, alat. Alhamdulillah. Kemudian istinja itu dengan batu punya 7 syarat. Istinja itu dengan batu punya 7 syarat. Syarat istinja dengan batu. Jika keluar najis dari farji, yang kedua, selama najis itu belum kering, najis itu belum kering, tidak kering. Kalau kering, tidak mungkin dengan anak batu, sakit pantat kita, dubur kita, tidak mungkin. Yang ketiga, jangan tercecer, yaitu najis dari syafahah dubur atau syafahah atau hasyafah. Dari syafahah atau hasyafah, itu tidak tercecer. Kalau demikian itu tidak bolehlah, yaitu dengan batu. Kalau memang tercecer yang demikian, maka tidak boleh dengan batu, tidak mungkin. Tidak mungkin, yaitu dengan ada batu. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, tidak boleh najis dari tempat ke tempat berpindah, dari tempat ke tempat yang lain. Artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah. Itu tidak boleh. Tidak boleh, yaitu dilakukan. Yang kelima, jangan kena najis yang lain. Tidak boleh kena najis yang lain. Najis yang sudah dibersih, tidak boleh kena najis yang lain. Yang keenam, jangan kena air atau benda yang cair. Tidak boleh kena air atau benda yang cair atau yang basah, yaitu dengan air. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Yang ketujuh, dengan 3 anak batu yang keras dan yang bersegi. Yang keras artinya yang kasar, atau yang bersegi, batu. Ini adalah 7 syarat untuk istinja dengan anak batu. 7 syarat istinja dengan anak batu. Kemudian di dalam istinja itu punya hukum sunat. Sunat beristinja yaitu ada 13 perkara, 13 macam. Yaitu istinja sunat ada 13 macam. Yang pertama, menghimpunkan batu dan air. Didahulukan batu, kemudian baru disertakan dengan air. Tetapi air lebih utama daripada batu. Air itu lebih utama daripada batu. Yang kedua, letakkan batu di tempat yang suci. Disertakan dengan menyapu. Batu itu kita simpan setelah kita bersuci. Batu itu kita simpan. Yang ketiga, batu yang keras. Maka itu adalah sunat dengan batu yang keras dan yang kasar. Itu sunat. Yang keempat, yang kelima, memulai dari pihak kanan hingga ke kiri. Dimulai istinja dari pihak sebelah kanan ke arah kiri. Yang kelima, dengan tangan kiri. Sebagaimana dengan tangan kiri.
dengan tangan kiri, yaitu dilakukan istinja. Yang keenam, dengan jari tengah. Jika istinja itu dengan air, maka dioles-oles. Dioles-oles yaitu dengan jari tengah. Ini jari tengah. Dengan jari ini dioles-oles, yaitu zubur yang dicuci, zubur yang dibersihkan, ditekan. Bagaimana? Pokoknya tidak ada lagi najis, hingga bersih najis. Kalau wanita, maka sunat yaitu memasukkan anak jarinya, yaitu hingga bersih. Kalau wanita, maka sunat dimasukkan anak jarinya, yaitu hingga bersih. Tidak ada lendir-lendir hingga bersih. Lendir-lendirnya tidak ada lagi hingga supaya bersih. Suci bersih, sudah bersih suci lagi. Bersih suci. Kalau bersih tidak suci, itu tidak boleh. Tapi bersih beserta suci. Yang ketujuh, dengan air disiram dari depan. Yang ketujuh, air dari depan. Diistinja dengan air berarti disiram dari depan. Diistinja, disiram dari depan. Disiram air. Kalau dengan anak batu, dari belakang. Kalau dengan anak batu, maka dari belakang. Ditarik, yaitu dengan anak batu. Itu adalah dari belakang. Dimulainya dari belakang. Anak batu. Yang kedelapan, mendahulukan wudu. Sebelum kita istinja, maka kita berwudu dulu. Supaya mendapat pahala sunat istinja yang demikian. Yang kesembilan, mengosok-ngosok tangannya, yaitu pada tanah. Tangannya yaitu pada tanah, yaitu meremas-remas, yaitu pada semen misalnya yang kasar, atau yang lain-lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin bukan itu, sudah dikasih sabun. Sabun. Tapi yang disunatkan bukan itu dulu, itu lain. Yang ke-10, membasuh tangan dan digosok-gosoknya tangan. Sesudah kita membasuhkan tangan, itu sudah istinja. Sesudah istinja, membasuhkan tangan, digosok-gosokkan tangan. Digosok-gosokkan tangan hingga bersih. Inilah baru dicucikan dengan sabun. Mencucikan. Yang ke-11, mencucikan dengan air, yaitu pada farjinya. Sesudah ini bersih, lalu air pada farjinya disiram. Disiram airnya. Itu tidak dipegang lagi, enggak apa-apa. Disiram. Yang ke-12, mengucapkan doa. Mengucapkan doa. Apa yang diucapkan? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa haisil farji minal fawahis. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa haisil farji minal fawahisi. Minal fawahis. Minal fawahisi. Itu dibaca doanya. Ya Allah, bersihkanlah, yaitu kotoran hatiku daripada sifat-sifat munafik. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat-sifat munafik, dan peliharalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Doa itu dibaca selalu. Kadang-kadang kita 3 kali satu hari kita, yaitu qada hajat, atau 4 kali, tapi tidak pernah kita baca doa itu. Lupa karena kesibukan kita. Tapi ini mari, yaitu untuk diamalkan.
Karena ini adalah doa. Mungkin kalau kita sering membaca, mungkin doa itu menjadi mustajabah, mujarab, menjadi doa mujarab. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hifzil farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan kotoran hatiku, ya Allah, daripada sifat-sifat kemunafikan, ya Allah, dan peliharakanlah, ya Allah, kemaluan-kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau selalu kita mengucapkan yang demikian, mungkin Allah sekali menerima hingga kita dibersihkan hati kita daripada sifat munafik dan juga dilindungi daripada kejahatan-kejahatan kemaluan kita. Doa itu dibaca. Kemudian keluar daripada WC. Ketika kita keluar daripada WC, tempat qada hajat tadi, iaitu setelah istinja, sudah istinja kita, sudah suci, sudah bersih, lalu kita berdiri, lalu kita baca doa. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Itu kita baca. Ya Allah, aku mohon ampunan padamu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada tubuhku, dan Allah berikan afiat. Allah lebih afiat, Allah lebih rahmat, Allah lebih nikmat, Allah lebih kesenangan, yaitu kepada kita setelah kita mengeluarkan yaitu kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Itu kita membacakan doa tersebut. Maka tidak wajib istinja itu jikalau najis yang keluar itu kering. Kalau memang najis yang keluar itu kering, maka tidak wajiblah yaitu istinja. Terbayang saya yaitu ada satu cerita dongeng. Cerita dongeng boleh apa saja. Pokoknya cerita itu dikatakan cerita dongeng. Jadi pada satu hari masa Harun al-Rasyid, yaitu Abu Nawas, dipanggil oleh raja. Lalu ditanyakan apa yang paling beruntung, yaitu pada Abu Nawas. Maka Abu Nawas menjawab, yang paling beruntung adalah ada satu kambing yang tidak pernah tidur di atas tanah, selalu tidur di atas kasur. Bahkan saya sendiri tidur di bawah. Itu jawab si Abu Nawas. Kemudian dipanggillah oleh Raja Harun al-Rasyid. Suruh bawa yaitu kambing yang punya pada kamu. Saya bayar dan saya berikan hadiah yang cukup banyak. Kemudian Abu Nawas membawalah kambing tersebut. Lalu dipanggil kambing tersebut. Maka waktu dipanggil, nama kambing itu bukan nama seperti kambing-kambing kita yang biasa. Tapi kambing yang punya Abu Nawas namanya kambing Ta'tian. Taiknya emas, kencingnya intan. Kambing Ta'tian, kencingnya emas, taiknya emas, kencingnya intan. Kalau ada taik seperti taiknya Abu Nawas, taiknya emas, itu tidak wajib, yaitu untuk diistinja. Kencingnya intan, keras, juga tidak wajib istinja.
Kalau memang mau diistinja, maka hukumnya sunat. Boleh diistinja, tapi jatuh hukumnya yaitu sunat istinja. Maka Raja Al-Rasyid terkejut pada saat itu, tidak tahu yang bahwa kambing itu bisa mengeluarkan emas dan bisa mengeluarkan yaitu perak. Dan juga di dalam istinja itu tidak doa istinja itu tidak wajib. Tidak wajib doa istinja, tapi hanya doa istinja itu adalah sunat. Sunat doa istinja. Maka 3 doa itu kita hafal, mudah-mudahan kita bisa yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala selalu yaitu mencari keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka supaya kita selalu dalam kebersamaan kita, kalau tidak keberatan yaitu ditekan yaitu pada skripnya, yaitu supaya kita selalu dalam berhubungan dalam pengajian yang kecil-kecilan seperti ini. Semoga kita mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi amal dan ibadah kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birahmatika ya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya rabbi salli alaihi wasallam.